Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novelia Nuraini. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi Administrasi Publik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu penawaran dan permintaan dan apa saja sih faktor-faktor yang menghambat sebuah permintaan maupun penawaran itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak terus video ini sampai habis. Nah, dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjukkan pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang akan dibeli seseorang dan harga barang tersebut. Nah, permintaan adalah suatu kegiatan dalam meminta sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu barang atau jasa. Permintaan juga berkaitan dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi. Kecenderungan permintaan konsumen mengenai barang atau jasa juga tidak terbatas, baik waktu, tempat, maupun harga. Nah, menurut pendapat Gilarsi pada tahun 2007, bahwa permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa suatu kegiatan permintaan itu dilihat dari kacamata seorang konsumen dari bagaimana kemampuan konsumen membeli suatu barang ataupun jasa tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya penawaran. Nah, dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya suatu barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama tingkat periode tertentu. Penawaran juga ditentukan oleh kualitas barang, harga, spekulasi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku. Seperti halnya zaman modern sekarang, teknologi juga mempengaruhi produk atau jasa yang dihasilkan oleh konsumen. Penawaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau penjual dalam hasil produksinya pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Nah, jika tadi permintaan dilihat dari kacamata seorang konsumen, maka dari penawaran itu sendiri dilihat dari kacamata seorang produsen atau seseorang yang memproduksi sebuah barang, seperti itu. Nah, tentu saja dalam suatu permintaan dan penawaran itu memiliki faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi suatu permintaan dan penawaran itu sendiri. Karena permintaan dan penawaran itu sifatnya fluktuatif, itu tidak akan tetap dengan setiap waktu akan mengalami perubahan tentu saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan dalam suatu permintaan. Nah, faktor yang pertama yaitu pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena pendapatan dapat mempengaruhi suatu permintaan karena pendapatan mencerminkan kemampuan seorang konsumen dalam membeli suatu barang maupun jasa. Seperti halnya yang kita alami, jika seseorang mendapatkan pendapatan yang besar, maka kebutuhan atau permintaan akan meningkat. Sedangkan jika pendapatan yang kita dapat itu sedikit, maka otomatis barang maupun jasa yang akan dipenuhi juga akan menurun. Seperti itu. Untuk faktor yang kedua itu ada harga produk. Nah, tentu saja harga suatu barang akan berpengaruh terhadap perubahan suatu permintaan. Jika kita melihat dalam sebuah kurva permintaan, maka akan diketahui jika jumlah harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka otomatis permintaan terhadap suatu barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka otomatis permintaan akan naik. Meskipun demikian, permintaan dan suatu barang akan mengalami perubahan tergantung jenis barangnya.
Misalnya, harga suatu baju itu mengalami kenaikan. Nah, otomatis permintaan suatu barang tersebut itu akan turun. Tetapi jika harga suatu beras mengalami kenaikan, maka itu tidak akan berpengaruh terhadap suatu permintaan. Kenapa? Karena beras merupakan kebutuhan rumah tangga dan beras merupakan kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan primer. Seperti itu, teman-teman. Untuk faktor yang ketiga itu ada perubahan selera. Nah, perubahan suatu permintaan juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Konsumen akan tergiur dengan barang atau jasa yang sedang trendy di kalangan masyarakat. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selera konsumen itu akan berubah-ubah setiap waktunya, terutama jika ada suatu barang yang mengalami tren gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, otomatis keinginan seseorang dalam memiliki sebuah barang yang sedang tren itu akan meningkat. Nah, ini tuh juga berpengaruh terhadap perubahan suatu permintaan itu sendiri. Untuk yang keempat, ini ada harga barang terhadap komplementer. Barang atau jasa yang memiliki kemiripan baik itu dari fungsi maupun dari pelayanan akan mengalami peningkatan jika suatu barang atau jasa yang lainnya tidak tersedia. Nah, di sini maksudnya jika barang A dan barang B itu memiliki kemiripan dari mulai fungsi, kemudian pelayanan mungkin maupun harga barang itu sendiri. Nah, jika barang A mengalami kekosongan barang, maka otomatis seorang konsumen itu akan beralih ke barang B karena dari fungsi maupun pelayanan atau juga harga itu sama saja. Jadi, konsumen akan beralih ke barang B yang barangnya serupa. Dalam suatu permintaan tentu saja ada hukum permintaan. Nah, apa sih bunyi dari hukum permintaan itu sendiri? Nah, untuk bunyi hukum permintaan yaitu hukum permintaan adalah hukum yang dimana pada saat harga naik maka suatu permintaan akan mengalami penurunan, dan jika saat harga turun maka permintaan akan naik. Begitupun sebaliknya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis permintaan. Nah, untuk yang pertama itu ada jenis permintaan absurd atau absolut. Nah, permintaan absurd atau absolut yaitu permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Jadi, maksudnya permintaan absurd ini yaitu seseorang memiliki keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi dia tidak ada kemampuan dalam membeli suatu barang tersebut. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada permintaan potensial. Nah, permintaan potensial itu apa sih? Nah, benar teman-teman, permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli namun belum terdapat keinginan untuk membeli. Nah, ini tuh berbanding terbalik dari permintaan absurd ya. Nah, kalau permintaan absurd tuh ada keinginan untuk membeli tetapi tidak ada kemampuan dalam membeli barang tersebut. Nah, sedangkan permintaan potensial itu permintaan yang didukung dengan daya beli atau kemampuan untuk membeli barang itu, tetapi keinginan untuk membeli barang tersebut tuh belum ada. Seperti itu. Nah, untuk yang jenis yang ketiga itu ada permintaan efektif. Nah, permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli atau mempunyai daya beli. Kalau ini tuh udah ada keinginan dalam membeli dan ada kemampuan dalam membeli barang tersebut. Untuk yang keempat itu ada permintaan individu.
Maksudnya, permintaan individu itu yaitu permintaan yang dilakukan oleh satu konsumen saja. Nah, yang terakhir ada jenis permintaan pasar. Nah, untuk permintaan pasar sendiri yaitu permintaan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan dalam pasar. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel permintaan dan kurva permintaan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat video selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan. Nah, dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat ceteris paribus atau tetap. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar untuk lebih memahaminya. Kurva ini memiliki kemiringan slope negatif yang artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik. Nah, untuk mengetahui kurva sebuah permintaan, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu tabel permintaan tersebut. Nah, ini berikut ini adalah tabel dari sebuah permintaan. Nah, bisa kita lihat jika harga suatu barang ini Rp100, maka jumlah permintaan itu ada 2.000. Nah, jika harga barang itu 200, maka otomatis permintaan akan menurun jadi 1.500. Seperti yang kita ketahui dalam hukum permintaan, nah, jika harga suatu barang itu naik, maka permintaan atau demand itu akan turun. Dan jika harga suatu barang itu turun, maka demand atau permintaan itu akan naik. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada kurva permintaan. Nah, ini teman-teman, kurva permintaan. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, jika harga barang Rp100, ini tuh harga ya teman-teman, dan ini Q. Nah, jika harga barang itu Rp100, maka permintaan 2.000 dan ada di titik ini. Untuk selanjutnya, jika harga suatu barang itu 200, maka permintaan itu ada di sini 1.500 dan titiknya di sini. Nah, ini titiknya. Nah, setelah kita mengetahui titik-titik dari sumbu kurva permintaan ini, maka akan ditarik garis dari atas kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini tuh demand ya. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan dari gambar dari sebuah kurva yang sudah mengalami suatu pergeseran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu permintaan itu akan mengalami pergeseran atau perubahan jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permintaan tersebut. Nah, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu permintaan yaitu pendapatan. Nah, bisa kita lihat dari gambar di sini. Untuk yang garis di tengah, yaitu yang D di tengah, itu merupakan suatu garis di mana permintaan belum mengalami suatu pergeseran atau mengalami perubahan. Nah, sedangkan garis yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu merupakan garis di mana suatu permintaan sudah mengalami perubahan atau pergeseran. Nah, jika seseorang mempunyai pendapatan yang lebih rendah,
maka otomatis permintaan akan suatu barang maupun jasa itu juga akan berkurang. Nah, jika suatu permintaan itu mengalami penurunan, maka otomatis garis dari sebuah kurva itu akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi di mana permintaan yang mengalami penurunan itu akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, sedangkan garis yang di sebelah kanan ini merupakan permintaan yang sudah mengalami kenaikan. Jadi jika suatu permintaan itu meningkat, maka otomatis sebuah kurva itu akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi perlu kalian ingat, jika permintaan itu berkurang atau menurun, itu garis dari sebuah kurva akan bergeser ke arah kiri, dan sebaliknya jika suatu permintaan itu meningkat maka akan bergeser ke sebelah kanan. Untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penawaran. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu penawaran, di antaranya yaitu harga produk. Yang pertama itu harga produk. Harga suatu barang akan mempengaruhi penawaran apabila harga suatu barang yang ditawarkan meningkat, maka harga yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika harga suatu barang yang ditawarkan itu turun, maka harga barang yang ditawarkan juga akan turun. Untuk yang kedua, itu ada faktor ilmu teknologi. Nah, perkembangan teknologi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu halnya perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu penawaran. Adanya teknologi memudahkan produsen dalam pemasaran suatu barang maupun jasa. Nah, teman-teman, bisa kita ketahui bahwa ilmu teknologi itu sangat berpengaruh terhadap penawaran. Nah, tentunya misalnya dari yang tadinya seorang produsen itu memproduksi suatu barang itu dengan manual, dan kemudian karena ada perkembangan suatu teknologi, maka seorang produsen memproduksi suatu barangnya itu menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih, dan itu akan memudahkan seorang produsen memproduksi barangnya sebanyak-banyaknya dan akan memasarkan suatu produk itu lebih banyak lagi kepada konsumen, seorang konsumen. Nah, itu akan tentu saja akan mempengaruhi suatu penawaran itu sendiri gitu ya. Nah, ilmu teknologi juga memudahkan seorang produsen dalam memasarkan suatu barang maupun jasanya itu melalui sosial media. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang tuh seorang produsen atau seorang pengusaha itu dalam memasarkan suatu produknya itu menggunakan marketplace seperti yang kita ketahui, dan hal itu membuat suatu produk tersebut lebih banyak dikenal masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam membeli suatu barang tersebut. Untuk faktor yang selanjutnya itu ada pajak. Nah, pajak yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan kenaikan terhadap suatu barang. Akibatnya, barang yang mengalami kenaikan otomatis permintaan akan berkurang. Nah, jadi pajak itu sangat berpengaruh terhadap suatu penawaran, karena dari pajak itu suatu bahan baku, kemudian dari upah karyawan itu mengalami perubahan dan mengakibatkan harga suatu barang itu akan mengalami kenaikan, dan itu juga akan berpengaruh tentunya terhadap penawaran itu sendiri. Seperti itu. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu harga bahan baku atau biaya produksi. Biaya produksi atau biaya suatu pembuatan produk dari mulai pembelian bahan baku, kemudian upah karyawan maupun biaya-biaya lainnya yang ada dalam kegiatan suatu produksi.
Nah, jika biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang meningkat, maka barang yang dijual akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan karena produsen tidak mau mengalami kerugian. Nah, yang otomatis produsen mengharuskan menaikkan harga barang tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu faktor perkiraan harga yang akan datang. Suatu perusahaan atau produsen akan memikirkan harga jual untuk masa yang akan datang. Hal ini dilakukan jika suatu saat mengalami krisis ekonomi di mana harga barang atau jasa mengalami kenaikan sedangkan penghasilan yang didapat sangat relatif. Nah, ini tuh jadi seorang produsen sebelum memasarkan suatu barangnya itu akan memikirkan harga barang yang akan datang di kemudian harga barang yang akan dijual di kemudian hari. Hal ini tuh karena uh, ditakutkan terjadinya ya krisis ekonomi yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, penawaran juga memiliki hukum penawaran yang dimana bunyinya yaitu hukum penawaran adalah hukum dimana pada saat harga naik maka permintaan akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun maka permintaan suatu barang ataupun jasa juga akan turun. Hal ini terjadi jika barang berbanding lurus dengan harga. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penawaran. Nah, untuk yang pertama itu jenis penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Transaksi ini hanya bisa dilakukan oleh penjual yang ingin meraih untung minimal. Jadi, jenis penawaran ini tuh yaitu penawaran yang dimana seorang produsen hanya menginginkan keuntungan yang minimal seperti itu. Untuk yang kedua itu penawaran marginal. Nah, penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Untuk jenis yang kedua itu ada penawaran marginal. Nah, penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual harganya sama dengan harga pasar. Nah, jadi penawaran marginal ini yaitu penawaran yang dilakukan seorang produsen yang dimana seorang produsen menginginkan keuntungan yang standar saja seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada penawaran supermarginal. Nah, penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual harga produknya di atas harga pasar. Nah, kalau tadi yang penawaran marginal itu produsen hanya menginginkan keuntungan yang standar, tapi untuk penawaran yang supermarginal ini di mana seorang produsen menginginkan keuntungan yang tinggi. Jadi, seorang produsen ini menjual suatu produk maupun jasanya itu di atas harga pasar. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada penawaran individu. Nah, penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu individu saja. Hanya dilakukan oleh satu orang. Nah, kemudian selanjutnya itu ada penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Jadi seperti yang kita ketahui kalau penawaran pasar itu ya banyak penjual-penjual di pasar seperti itu. Ada beberapa kelompok jongko-jongko kayak di pasar seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel penawaran dan kurva penawaran. Oke, teman-teman simak terus video ini ya. Nah, kurva penawaran adalah grafik yang mengilustrasikan berapa banyak produk yang akan ditawarkan oleh seorang produsen pada tingkat harga tertentu.
Nah, untuk menggambarkan sebuah kurva penawaran, maka kita harus perhatikan terlebih dahulu tabel penawaran itu sendiri. Nah, bisa kita lihat jika seorang produsen menawarkan produk sejumlah 35, maka harganya adalah 4.500. Nah, jika jumlah suatu barang yang ditawarkan itu 40, maka harga yang dihasilkan adalah 5.000. Nah, seperti yang kita ketahui, jika penawaran dalam hukum penawaran, jika kita bisa ketahui, seperti hal yang kita ketahui dalam hukum penawaran, jika harga suatu barang itu naik, maka demand akan naik. Jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan akan turun. Jadi untuk penawaran itu berbanding lurus ya. Jadi bisa kita lihat dari tabel berikut ini, semakin banyak barang yang ditawarkan, maka harga suatu barangnya pun akan naik. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini adalah kurva dari sebuah penawaran. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini tuh merupakan kurva penawaran yang sudah mengalami suatu pergeseran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah penawaran itu juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran itu sendiri. Nah, salah satunya adalah harga produk, kemudian ada pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita lihat dari kurva berikut ini. Nah, ini untuk S ini merupakan garis di mana suatu kurva atau suatu penawaran belum mengalami pergeseran. Nah, sedangkan garis yang ini, yang S1 sebelah kiri, sebelahnya, ini merupakan garis di mana suatu kurva atau suatu penawaran ini sudah mengalami suatu pergeseran. Nah, kita lihat dari yang di bawah dulu ya. Ini jumlah yang ditawarkan seorang produsen itu 35. Maka harga dari suatu barangnya pun ini ada di sini 4.500, maka titiknya ada di sini. Ini untuk garis yang pertama, yang sebelum mengalami perubahan, kita fokusnya ke sebelah sini. Nah, ini ada di 35, 45, kemudian ada di titik 55 sama 60. Nah, untuk yang garis kedua ini karena mengalami penurunan dalam penawaran, maka otomatis garis bergerak atau mengalami pergeseran ke arah sebelah kiri. Nah, sebelah sini. Nah, bisa kita lihat bahwa produk atau barang yang ditawarkan oleh seorang produsen ini menurun jadi 30. Tetapi harga tetap sama. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi ini adalah gambaran dari kurva suatu penawaran. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai permintaan dan penawaran dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.